Karena agama lain pun mengatakan kepercayaannya benar, imannya betul. Agama lain juga mengatakan bahwa Tuhannya adalah sembahan yang benar. Agama mereka juga mereka percayai bahwa aturan-aturan yang ada di dalam agama mereka itu adalah ajaran yang benar. Semua kita mengklaim itu. Tapi apa kata Allah? Ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Kedatangan Al-Quran merangsang manusia untuk berpikir. Artinya orang boleh mengklaim agamanya betul, orang boleh mengklaim jalannya sudah lurus, orang boleh mengklaim bahwa agamanya satu-satunya yang benar, tetapi cara mengujinya itu kembali kepada akal. Yatafakkarun, agar mereka memikirkan. Jadi polanya adalah fikir. Fikiran berarti akal. Akal berarti ilmu. Jadi solusi yang terbaik adalah ilmu. Agama yang benar adalah agama yang syarat dengan ilmu. Orang Kristen boleh mengatakan imanku benar, agamaku benar. Hindu, Buddha juga demikian. Masing-masing kita punya iman. Tapi untuk menyatakan iman itu paling benar, harus tolak ukurnya adalah akal. Nah sekarang yang mana yang masuk dalam posisi rasio keseimbangan? Seorang Paulus membawa pengajaran, konsep, aturan-aturan, runutan, sub-sub materi sebagai agama. Lahirlah kepercayaan Kristen dengan aturan yang ada di dalamnya. Begitu juga Nabi Muhammad datang sama membawa aturan, membawa kaidah-kaidah, ada rukun, ada syarat sah dan seterusnya. Sekarang kemajuan kehidupan anak keturunan Adam itu ditopang oleh ilmu pengetahuan. Jadi filter utama untuk menilai dua ajaran ini adalah ilmu pengetahuan. Kalau Paulus, beliau ahli seahli-ahlinya. Bukan hanya Bani Israel beliau itu. Bukan hanya ahli kitab dia itu. Tapi dia orang Farisi. Orang terpelajar di antara kita yang membahas tentang lintas agama ini, yang mana yang tidak tahu tentang orang-orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang memiliki kedudukan paling ahli di antara ahli kitab. Kalau Paulus kemudian mengatakan sesuatu dan itu benar berdasarkan ilmu pengetahuan, kajian ilmiah, sains, teknologi, wajar. Toh dia adalah ahli kitab. Dia adalah orang Farisi, dikelilingi oleh zaman peradaban yang sudah begitu maju. Romawi, Yunani, dan juga bangsa pilihan Israel. 3 penopang yang sangat luar biasa yang mengelilingi Paulus. Bagaimana dengan Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hidup zaman jahiliyah. Tak ada peradaban. Yang ada jahil. Jahiliyah itu adalah kebodohan. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa dikatakan zaman kebodohan? Tak ada peradaban yang pernah ditemukan di sana. Hiduplah seorang Nabi Muhammad. Tak ada pulpen, tak ada tinta, tak ada kertas. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan daftar pustaka, tidak pernah melakukan angket, tidak pernah kemudian memanggil saksi-saksi, tidak pernah kemudian membaca buku-buku, tidak ngerti tentang sejarah, tak paham tentang Taurat, tidak ngerti tentang Injil, tidak mengerti Ibrani, Aramaik, Suryani, Yunani, tak paham. Beliau buta tentang itu semua. Tak ada orang asing yang pernah singgah di sana. Orang-orang yang sudah memiliki keilmuan yang singgah di sana, membentuk suatu literasi, membentuk suatu pengajian, membentuk suatu lembaga pendidikan. Tak ada. Bangsa jahiliyah betul-betul jahil. Lahir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai nabi yang menaklukkan kemudian hukum-hukum apapun yang ada di depannya. Itulah beliau.
Ketika dikatakan di dalam kitab saudara Lukas 1:33, Yesus adalah raja bagi Bani Israel untuk selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Betul. Saya pastikan itu betul. Kerajaannya tidak berkesudahan. Hanya saja pemangku tongkat estafet kerajaannya bukan lagi dari Bani Yehuda. Makanya diterangkan di dalam Matius 21, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa seorang nabi, seorang hamba akan diutus kemudian untuk menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, dan dia akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Dan Yesus berkata, kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah kerajaan itu, kawan? Nabi Ibrahim mengajarkan keturunannya bersunnat. Di mana buah itu sekarang? Di bangsa Arab. Apa nama cakupan perkumpulan mereka, jalan mereka? Dinul Islam. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Abraham? Sujud, kurban hewan. Di mana muara itu kemudian terjadi? Di bangsa Arab, kota Mekah Al-Mukarramah. Jelas itu. Jadi kerajaan Yesus itu tidak berkesudahan. Kerajaannya sampai akhir zaman, dan kerajaan itu diambil alih. Kerajaan itu sekarang ada di Arab Saudi sana. Lalu kemudian segala bangsa, segala kerajaan, seluruh raja akan datang tunduk kepadamu. Orang akan datang membawa emas, tembaga, perak, dan seterusnya. Siang malam pintu gerbangmu akan terbuka. Orang akan datang bersiarah. Orang akan berbondong-bondong datang ke sana. Itulah kerajaan yang diajarkan oleh Tuhan kepada Nabi Daud, kepada Salomo, kepada keturunan Yehuda, sampai kepada Yesus. Yesus melimpahkan kembali kepada kerajaannya itu kepada bangsa lain. Apa kata Kisah Para Rasul 3, nomor 22, nomor 23? Bukankah di dalam kitab Tauratmu sudah dikatakan Tuhan Elohim akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Siapa nabi yang ketika tidak didengarkan seruannya, maka orang-orang yang membantah seruannya itu akan dibasmi? Yesus, Elia, Yohanes? Tidak mungkin. Yesus tidak mungkin. Karena ketika Yesus menyeru, justru Yesus yang dimusnahkan. Maka yang betul adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang ditorehkan kemudian di dalam kitabnya Nabi Musa, Ulangan 18 ketika ia datang, di mulutnya diserahkan semua firman, dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari firman yang ditaruh di mulutnya. Itulah dinul Islam, dengan seperangkap Al-Quranul Karim sebagai firman Allah 100% tanpa ada penambahan dan pengurangan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya dari buah kerajaan yang Allah turunkan kepada para nabi Bani Israel, di manakah kerajaan itu sekarang? Diberikan kepada bangsa yang manakah kerajaan itu? Kerajaan Vatikan, kerajaan Romawi? Tidak mungkin. Kerajaan Romawi sudah ada jauh sebelum Yesus ada. Lalu kerajaan yang mana? Kerajaan yang belum ada. Setelah Yesus ada, pergi, baru ada kerajaan itu. Mana itu? Kerajaan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sampai 1400 tahun belum pernah sedikit pun pudar dan tunduk kepada pembinasa keji, yaitu bangsa-bangsa di luar Islam. Demikian. Silakan saudara. Iya, tadi tamunya sudah turun tamunya. Tamunya sudah turun. Ah, ini ada Bunda, tamu baru nih. Silakan disapa Bunda, itu tadi tamunya itu. Ulfani. Selamat sore. Ya, sebentar Bang Goto, aku mau sambung narasi dari Bang Zuma dulu. Silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Gurunda buat hidayahnya ya Bang Zuma. Amin, insyaallah. Cuma saat ini masih banyak yang harus dibenahi dan dipersiapkan dari aku sendiri Bang Zuma. Biarlah buat saat ini aku berdampingan dengan api itu sendiri dalam mewartakan kebenaran sebagai penengah dan kesaksian oten-oten bahwa ini loh, ada oten yang sudah tahu kebenaran dan tidak lagi menuhankan sosok Yesus sebagai Tuhan. Itu dulu dari aku Bang Zuma. Lanjut. Baik.
baik Saudara William. Oke, yang lain silakan, mungkin ada masukan tambahan atau ada saudara kita Kristen di bawah, silakan dinaikkan. Iya, naikkan dulu Bunda Novi yang di bawah itu. Jadi yang dijelaskan Bang Soma itu betul ya, bahwa Matius 21 ayat 43 jelas sekali ya. Kerajaan Allah ini akan diambil daripadamu lalu diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Sementara kalau kita lihat nubuatannya kan jelas ya, jelas sekali di situ bahwa Allah hanya memberikan perjanjian kekal kepada kedua anaknya, Ishak dan Ismail. Kita tahu kan Israel itu turunan ya dari Ishak itu sendiri, dari Yakub ya. Sementara Arab dan Islam itu kan dari Ismail. Jadi perjanjian ini hanya untuk kedua anaknya. Jadi tidak mungkin lari ke bangsa lain, apalagi ke Roma, kejauhan. Sementara bahasa Semitik itu hanya 3, Aram, Ibrani, Arab. Dia tidak mungkin akan lari ke bangsa Roma dengan Kristen, tidak mungkin. Itu dapat keturunan dapat perjanjian dari anak Abraham, dari keturunan dari anak Abraham yang keberapa. Jadi tidak ada jalur keturunan Abraham ke bangsa Roma. Ini yang perlu kalian pelajari. Sebenarnya inilah yang saya pernah katakan tadi, bahwa futurologi Islam, eskatologi Islam menjawab ilmu histori Yahudi. Kan begitu. Jadi jauh sekali kalau Kristen. Karena tidak masuk ini tidak masuk sama sekali dalam nubuatan-nubuatan ya, dalam kitab Yahudi itu sendiri. Kan puluhan sebenarnya nubuatan itu yang kita pernah kaji-kaji, seperti Kidung 5:16, Hagai 2 ayat 7 ya. Kan begitu. Banyak sekali sebenarnya yang narasi dalam kitab Yahudi itu, bahwa Rasulullah dengan bangsa Arab itu memang sudah menjadi bagian kerajaan Allah itu sendiri dari perjanjian Allah kepada Abraham. Kalau Kristen Roma dapat dari mana? Hanya 2 anak Abraham yang diberkahi oleh Allah, yang dijanjikan kepadanya perjanjian kekal. Kan jelas ya. Jelas sekali Kejadian 17:20, Kejadian 26 ayat 1 sampai yang terakhir. Sekarang Roma di mana nubuatannya? Itu yang kalian perlu pahami. Yunani di mana nubuatannya? Tidak satupun kitab Yahudi yang menyinggung itu. Makanya dalam doa terakhir umat Israel di timur ratapan, jelas sekali, hikomatakim bahullo Muhammadin Zedotai Bezerai Benot Yerusalem. Ini kata Salomo ini memuji Rasulullah. Tuh, hikomatakim artinya lisannya begitu indah. Wahullo secara keseluruhan, Muhammadin. Ini sesuatu, akar katanya dari sesuatu yang disukai, pujian itu loh. Ini dari kata Muhammad, dari kata Nabi orang Islam. Muhammadin itu nama Muhammad yang akar katanya dari pujian. Kalau Aramaiknya Hamadah. Jelas sekali ini dikaji secara filologi. Makanya orang-orang Yahudi kalau tidak ada sinagoge, dia mau sembahyang di masjid, tidak mau dia sembahyang di gereja. Gereja dianggap sebagai penyembahan berhala. Karena memang tidak ada perjanjian secara histori, tidak ada perjanjian Allah kepada Abraham untuk orang Roma dan Kristen, tidak ada. Makanya Yesus tidak mendirikan Kristen. Yesus tetap mempertahankan monoteisme Yahudi. Karena Yesus tahu bahwa memang dari kedua anak Abraham ini ada perjanjian Allah yang kekal. Kalian itu agama buat-buatan saja, dibuat Roma tuh. Kan jelas sejarahnya itu. Coba dipikirin teman-teman Kristen ya. Sekali lagi, perjanjian Allah yang kekal hanya kepada anak Abraham yang 2 ini, Ismail dan Ishak. Yahudi dengan Israel dari Ishak. Tuh, Islam dengan Arab dari Ismail. Kalian Roma Kristen dari mana kalian? Itu yang kalian perlu pelajari secara epistemik. Ini akademisi Kristen yang di bawah nih. Coba lihat, Yahudi saja memuji-muji Rasulullah depan tembok ratapan. Bayangkan itu. Dikatakan di situ hikomatakim bahullo Muhammadin. Lisannya, hikomatakim itu lisannya begitu indah, bahullo keseluruhan, Muhammadin itu Muhammad. Jadi secara keseluruhan menurut orang Yahudi, lisan Rasulullah itu begitu indah. Zedotai Bezerai Benot Yerusalem. Itu Zedotai, dialah pemimpinku, Beserai, dialah kekasihku. Dengarlah, hai putri-putri Yerusalem. Ini yang berkata, kenapa bukan nabi lain yang berkata? Kenapa bukan Esra? Kenapa bukan Yeskel? Kenapa bukan Yesia? Kenapa Zalomo? Zalomo itu akar katanya dari Zalom. Zalom itu bahasa Arabnya Zalam.
Salam itu damai sejahtera itu Islam. Selesai barang ini. Makanya Yesus itu juru selamat, juru Islam. Yohanes 14 ayat yang ke-27, dia menjanjikan damai sejahtera. Setelah dia naik ke langit, dia menjanjikan damai sejahtera. Yohanes 16:14 kan jelas itu. Itu ada rentetannya apa yang dimaksud roh kebenaran itu. Dia menjanjikan seorang penolong lain. Roh kebenaran itu Al-Quran yang ada dalam diri Rasulullah. Tadi kan sudah dibaca Bang Amir ya. Surat berapa tadi itu, ayat 52 ya. Betul ya Bang Amir ya. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi Yesus sudah menjanjikan Rasulullah. Seperti yang tertulis di Kejadian 5:16, yang tertulis di Hagai 2 ayat 7. Jelas sekali nih. Suara ayat hanya kalian menutupi ini. Siapa yang menutupi ini? Siapa yang mengaburkan sejarah ini? Yaitu Roma itu di abad keempat. Dia belokkan sejarah ini. Kan saya sudah pernah bilang, kapan ilmu futurologi, ilmu eskatologi tidak menjawab ilmu histori, berarti ada pembelokan sejarah. Islam, futurologi Islam, eskatologi Islam sudah menjawab ilmu histori Yahudi. Selesai barang ini. Contoh yang kecil ya, Kejadian 12 ayat 3. Di situ Allah berfirman ya, barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuknya. Barang siapa yang memberkahi engkau Abraham, aku akan memberkahinya. Apakah Kristen memberkahi Abraham? Tidak, Kristen mengutuk Abraham. Itu yang saya katakan. Justru Islam yang tiap sholatnya memberkahi Abraham. Inilah yang saya katakan. Futurologi Islam, eskatologi Islam menjawab histori Yahudi. Selesai barang ini. Inilah yang awal dan yang akhir. Contoh lagi ya. Firman Tuhan pertama kali turun di Abraham, turun kepada Abraham. Abraham itu bukan orang Israel. Abraham itu orang Arab, orang Irak, Ur Kasdim, Mesopotamia. Turun lagi ke Musa, turun di semenanjung Sinai, Mesir. Itu tanah Arab. Jadi kalau dia awalnya di tanah Arab, mesti akhirnya di tanah Arab. Tidak mungkin di tanah Roma. Tidak ada nubuatan yang mengarah ke situ. Makanya ketika saya menantang ini akademisi Kristen untuk membahas Bible secara aksiologi, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena memang mereka tahu. Ini pendeta-pendeta tahu nih. Saya yakin mereka tahu karena mereka pelajari, apalagi kalau sudah tingkat S3. Mereka tahu bahwa ilmu histori Yahudi itu dijawab dengan eskatologi Islam, dijawab dengan futurologi Islam. Mereka tahu, saya jamin. Tapi mereka tidak bersuara. Kenapa? Karena pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial. Begitu kira-kira. Jadi kawan-kawan Kristen ya, tolong perhatikan baik-baik ya. Kata yang awal dan yang akhir ya. Anda pelajari baik-baik histori Yahudi. Ya, siapa yang menjawab histori Yahudi? Islam atau Kristen? Siapa sebenarnya pengikut Yesus? Islam atau Kristen? Itu aja sih. Simpel-simpel aja. Kalau Anda belajar histori, Anda belajar epistemik, Anda belajar aksiologi. Begitu kira-kira. Ya, silakan mungkin. Bunda Novi, apa tamunya dulu? Silakan. Assalamualaikum, Kanda Peta Lempu. Lincah. Ya, Bang Zuma mungkin mau langsung narasi, silakan. Karena ini yang datang Peta Lempu ini. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari saya, teman-teman sekalian. Mumpung di sini tidak ada penyembah Kristus yang digantung terkutuk ya. Ya, tadi narasi saya didengar ya? Iya. Suara saya kedengaran nggak? Cek. Ya, dengar. Ada, Bang, ada. Mantap, Bang. Oke, baik. Mantap. Jadi Al-Quran menarasikan bagaimana Nabi Muhammad diminta oleh Allah menceritakan Nabi Isa alaihi salam. Mundur 6 abad ke belakang, muncul satu pengajaran yang terjemahannya sampai di kita tentang seorang penghibur. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Salah satu pernyataan Yesus yang harus dicermati dan diteliti lagi oleh saudara-saudara kita Kristen, para pemikir-pemikir di Kristen, orang-orang yang cinta kebenaran di Kristen. Tolong Anda sisipkan waktu untuk menelaah lebih baik sang penghibur yang oleh Yesus dikatakan penghibur itu apabila ia datang dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku, bukan mengutuk-ngutuk aku, bukan merendah-rendahkan aku,
bukan mengiyakan cacian-cacian orang terhadapku, tetapi ketika ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Yesus mengisyaratkan dengan sangat valid tentang kehadiran seorang manusia yang membawa kesaksian. Beliau bersaksi tentang kemuliaan Yesus, tentang kesucian Yesus, tentang harkat martabat Yesus sebagai Nabi dan Rasulullah yang kemudian dicinta oleh Allah. Al-Quran datang tentunya untuk menjelaskan dan menguraikan itu. Yang pertama, saudara-saudara, percuma Yesus itu kemudian dikatakan suci di dalam Bible, dalam pandangan saudara-saudara kita Kristen, kalau ternyata dia lahir dari seorang perempuan yang sudah bertunangan dengan seorang laki-laki dan nyaris diceraikan oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya. Percuma. Dari sini aja Yesus sudah ternoda karena dilahirkan dari seorang perempuan yang kesuciannya kemudian menjadi buyar karena adanya tunangan yang ingin menceraikan dirinya. Fase berlanjut, Yesus dilahirkan. Ketika dilahirkan, ibunya dituduh pesina. Kitab Talmud masih ada sampai hari ini yang menceritakan bahwa Maria itu pesina. Apa pembelaan kemudian orang Kristen terhadap tuduhan kepada ibunya pesina? No comment. Diam, meleleh, malah lidah menjalar, menculur kemana-mana, menjilat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang pegang kitab, menghina Yesus, menghina ibunya, mengatakan Yesus anak zina. Dia direbus di dalam neraka dalam tinja yang mendidih, tetap aja menjilat. Sedangkan Yesus menubuatkan ketika ia datang, maka roh kebenaran itu, sang penghibur itu yang diminta di dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Tuhan agar Tuhan mengutus manusia sebagai penolong lain di luar daripada aku, manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, konon ceritanya bukan manusia, teman. Dia yang manusia ini akan memuliakan aku. Al-Quran menarasikan di dalam surah Maryam, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur fil kitab Maryam. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan. Perintah dari Allah. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kepada seluruh manusia tentang wanita yang salehah bernama Maryam yang melahirkan nabiku yang suci bernama Isa alaihi salam. Ceritakan, sampaikan sampai kiamat, kata Allah pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan tentang apa? Tentang kemuliaan nabiku Isa alaihi salam. Bukan menceritakan dia terkutuk, dia diludahi, dia ditonjok, dia ditampar, dia dipentung, dia digantung, dia ditombak, dia dibunuh dan seterusnya. Bukan. Tetapi kedatanganmu wahai Nabiku Muhammad, tugasmu salah satunya adalah menceritakan kisah Siti Maryam tentang kesuciannya mengasingkan diri karena aku menghendaki dia hamil atas kehendakku dan melahirkan nabiku bernama Isa alaihi salam. Wazkur fil kitab Maryam izin tabatat min ahliha makanan syarqiyah, kata Allah. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Lalu ceritakan pula kepada orang-orang, wahai Nabiku Muhammad, Maryam memasang tabir dan melindungi kemudian dirinya dari mereka. Lalu aku pada saat itu, wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kepada mereka, aku mengutus Roh Kudusku Jibril kepada ibunya Nabi Isa alaihissalam. Maka Jibril utusanku
menampakkan diri dalam hadapan Siti Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Wahai Maryam, katakanlah kepada Jibril, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau wahai Jibril adalah makhluk yang bertakwa. Lalu Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, ceritakan hal ini. Jibril berkata pada masa itu, innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Katakan wahai Nabi Muhammad, ceritakan atas kemuliaan Nabiku Isa yang mereka fitnah itu. Ceritakan, muliakan dia, seru mereka untuk memuliakan Nabiku. Apa kata Allah? Jibril pada saat itu, wahai Nabiku Muhammad, mengaku kepada ibunda Isa, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku Roh Kudus hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang lahir suci, bukan lahir dari seorang manusia yang sudah membawa warisan dosa dari Adam alaihissalam. Itu fitnah. Ceritakan wahai Nabi Muhammad, katakan pada mereka bahwa pada zaman itu perempuan yang perawan ini berkata kepada Roh Kudus, qalat sa'anna yakunu li gulaman walam yamsasni basharun walam aku bagiyah. Maryam berkata kepada utusanku Roh Kudus, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak, wahai Roh Kudus, padahal aku ini tidak pernah ada seorang laki-laki yang pernah menyentuhku, dan aku bukan seorang pesina. Kemudian dia berkata, aku bukan seorang pesina. Walam akum bagiyah, aku bukan pesina, aku bukan pelacur, wahai Roh Kudus. Roh Kudus pun menjawab kazalik, demikianlah kata Roh Kudus. Qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmah minna wa kana amran maqdiya. Roh Kudus berkata kepada ibunda Maryam, Tuhanmu berfirman, wahai Maryam, hal itu mudah bagi Allah, dan agar aku menjadikan satu tanda kebesaranku bagi manusia, aku membuat engkau hamil sebagai rahmat dariku, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah aku putuskan. Aku ingin menciptakan Nabi suci bernama Isa alaihissalam sebagai pelajaran kepada Bani Israel. Apa yang terjadi wahai Nabiku Muhammad? Ceritakan, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka kemuliaan Nabiku itu. Katakan, sampaikan kepada mereka. Fahamalathu fantabatsat bihi makanan qasiyah. Sampaikan kepada mereka. Saat itu hambaku Maryam wanita saleha mengandung. Lalu beliau mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh dari pemukiman orang-orang yang nanti akan menjadi penolak anaknya. Fa'aja'ahal makhadu ila jis'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasya mansiyah. Kemudian terjadi wahai Nabiku, utusan yang datang memberikan kabar kepada Maryam, terbukti ucapannya melalui dia, ucapanku melalui dia. Apa yang terjadi? Rasa sakit akan melahirkan, kemudian memaksa hambaku Maryam untuk bersandar pada pangkal pohon kurma. Lalu wanita ini kemudian berbicara, berkata, wahai Nabiku Muhammad, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini. Aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Kebesaranku wahai Nabiku Muhammad, pada saat itu juga aku minta kepada dia untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma itu ke arahnya. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma dan masak untuk beliau makan. Itu yang terjadi wahai Nabiku Muhammad kepada wanita suci yang aku buat hamil untuk melahirkan Nabiku yang suci. Tetapi kemudian mereka menghinanya, mereka menistakannya, mereka mengatakannya telah membunuhnya. Padahal itu tidak wahai Nabiku Muhammad. Lalu apa yang terjadi Nabiku Muhammad? Beliau wanita saleha hambaku ini makan, minum, dan aku minta kepada dia, bersenanglah engkau jika engkau melihat seseorang, maka katakan kepada mereka, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
Kul, katakan seperti itu wahai Maryam. Lalu kemudian apa yang terjadi wahai Nabiku Muhammad? Ajarkan kepada kaummu, ajarkan kepada manusia. Fa'atatsbihi qaumaha tahbiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah. Kemudian ketika wanita suci ini membawa Nabiku Isa putra Maryam dalam keadaan bayi kepada kaumnya dengan menggendongnya, apa kata mereka? Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Engkau pesina, engkau telah mengotori kampung halaman kita. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Itu ucapan mereka wahai Nabiku kepada seorang wanita yang hamil, yang kubuat hamil karena mukjizat yang aku berikan kepadanya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk peringai, ibumu juga bukan seorang pesina. Fa asyarat ilaih qalu kaifa nuqallimu man kana fil mahdi sabiyah. Maka dia Maryam kemudian menunjuk kepada Nabiku Isa alaihi salam. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kepada kaummu, ceritakan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu juga Maryam menunjuk kepada Nabiku Isa putra Maryam, dan aku memberikan kekuatan kepadanya. Meskipun kemudian ibunya pun akan berkata, orang-orang kafir pun setelah ibunya berkata mengatakan, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih ada dalam ayunan? Bagaimana mungkin seorang bayi ingin berbicara kepada kami? Wahai Maryam, jangan berlebihan, kamu pesina. Bagaimana mungkin seorang bayi ini bisa ngomong? Subhanallah, maha suci aku wahai Nabiku Muhammad. Apa yang terjadi? Pada saat itu juga terdengar suara dari ayunan. Beliau si bayi yang kuutus tanpa ayah pun berkata, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Si bayi wahai Nabiku Muhammad berbicara kepada orang-orang Yahudi, hei, jangan kau tuduh ibuku pesina, ibuku wanita suci, ibuku wanita pilihan, wanita yang tak tersentuh oleh maksiat, wanita yang tak terjamah oleh iblis. Aku anaknya yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah yang engkau sembah telah memberiku kitab Injil, dan Allah yang telah mengutus Nabi Abraham, Ishak dan Yakub menjadikan aku sebagai seorang nabi untuk kalian Bani Israel. Bukan hanya sampai di situ wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kepada manusia, ceritakan. Nabiku pada saat bayi melanjutkan perkataannya di hadapan orang-orang yang telah menudingnya sebagai anak zina dan ibunya sebagai pesina. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Isa alaihi salam mengatakan wahai Nabiku Muhammad, aku ini wahai orang-orang Yahudi, Allah mengutusku menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Aku tidak pernah dikutuk di rumah, di ayunan, di palungan, di bait suci, di atas salib, dimanapun itu senantiasa aku diberkahi oleh Allah. Aku tidak pernah dikutuk. Aku diberkati oleh Tuhanku dimanapun aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan ibadah salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku sampaikan kepadamu wahai Nabiku Muhammad, Nabiku Isa alaihi salam setelah memuliakan kemudian aku, beliau pun memuliakan ibunya, dan aku minta kepadanya agar berbakti kepada ibunya, dan dia tidak menjadikan dirinya sebagai hamba atau utusan yang sombong lagi celaka. Itu wahai Nabiku Muhammad. Bahkan aku sampaikan kepada beliau untuk beliau mengucapkan kesejahteraan atas dia. Aku limpahkan pada saat dia dilahirkan, pada saat aku wafatkan dia, dan pada saat aku bangkitkan dia dalam kehidupannya yang terakhir kelak. Itu yang aku sampaikan wahai Nabiku Muhammad. Maka dia selalu sejahtera,
Kulimpahkan kepadanya kesejahteraan pada saat dia datang kepada Bani Israel, pada saat dia diancam oleh Bani Israel, pada saat dia kuangkat ke hadiratku, lalu pada saat dia aku turunkan kembali dan aku bangkitkan dari kematian. Zalika Isa bin Maryam qaulan haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isaku, wahai Nabi Muhammad. Dia seorang putra dari wanita bernama Maryam yang mengatakan perkataan yang benar dan yang mereka ragukan kebenarannya. Subhanallah. Jadi apa yang ditorehkan oleh Yesus di dalam Bible, ketika roh kebenaran itu datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Subhanallah. Itu hanya ada di dalam Islam. Makanya umat Islam ketika mengucap nama itu dilanjutkan dengan pemberkatan terhadapnya. Alaihis salam, atasnya keselamatan, bukan kutukan. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sungguh berbanding terbalik dengan nubuatan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku, bukan malah menghinakan, merendahkan, menceritakan yang tidak senonoh tentang aku. Di mana roh kebenaran ini bekerja? Ketika kemudian umat Islam ditanya, wahai umat Islam, apakah sosok yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu mulia? Mulia. Pernah ditampar? Enggak. Diludahin? Enggak. Diseret? Enggak. Ditelanjangin? Enggak. Digantung? Enggak. Dibunuh? Enggak. Tapi kalau ditanya, apakah dia mulia? Ya. Di mana saja dia mulia? Di dunia dan di akhirat. Beliau adalah manusia yang terkemuka. Jadi yang memuliakanmu siapa, wahai Yesus? Umat Islam. Jadi yang menghinakanmu siapa, wahai Yesus? Yang mengatakan aku mati dengan jalan kutuk dan terkutuk di atas salib. Jelas bukan? Jadi kedatangan Islam kemudian menjelaskan dan menguraikan. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina taba'uk fawqal ladhina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah wahai Nabiku Muhammad, aku pernah berfirman kepada Nabiku Isa alaihi salam sebelum engkau aku utus. Apa kataku kepada Nabiku Isa alaihi salam? Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Lalu setelah itu gimana? Aku akan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Dengan cara apa? Aku akan mengutus seorang nabi untuk menangkis, menendang, menunjang, menampar semua, menepis semua tuduhan-tuduhan orang kafir terhadap dirimu. Entah itu ditampar kek, didudahin kek, ditonjok kek, ditinju kek, dipentung kek, digantung, ditombak, dibunuh. Aku akan minta kepada orang-orang berimanku untuk mensucikan dirimu dari orang-orang kafir tersebut. Maka kedatangan apologet Islam Indonesia, para mu'allaf yang cerdas, mereka yang cendekiawan, mereka yang paham tentang Al-Quran, yang mengerti tentang Bible, itu siang hari mensucikan Nabi Isa alaihi salam, mensucikan kemudian Yesus, menjadikan orang-orang yang mengikuti Yesus itu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Yesus syahadat, umat Islam syahadat. Yesus sujud, umat Islam sujud. Yesus puasa, umat Islam puasa. Yesus tidak makan makanan yang diharamkan bagi Bani Israel. Umat Islam tidak memakan makanan yang diharamkan bagi seluruh umat manusia.
Aku akan mengatakan kepadamu, wahai Nabi Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Dengan cara apa? Mengutus sang penghibur untuk membersihkan nama baikmu dari tuduhan-tuduhan keji orang-orang kafir. Apa kata Allah? Kemudian kepadaku engkau kembali wahai Isa, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi Nabi Isa akan berselisih. Di mana Nabi Isa itu berselisih? Kepada orang yang telah menyembahnya. Al-Quran surah Al-Ma'idah. Apa kata Allah? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi. Wahai Isa, ya Rabb, apakah engkau yang mengajarkan manusia cupu, manusia kucluk, para penghayal, tuyul, tukang tahayul ini untuk menjadikan engkau sembahan Tuhan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk berbicara apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Dan itu masih ditorehkan di dalam kitabnya. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhanku yang aku dengar itu kekal. Itu ucapanku kepada mereka. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abadallah Rabbi wa Rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu masih tertore juga di dalam Yohanes 4 nomor 24. Aku dan murid-muridku menyembah apa yang kami kenal, dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Wahai Maryam, jangan kau sentuh aku. Maria, jangan sentuh aku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku Yesus akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang dikatakan kemudian oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sucikan Nabiku Isa alaihissalam. Tepis semua tuduhan itu wahai Nabi Muhammad. Bersihkan nama Isa alaihissalam dari kelompok orang-orang yang tidak berakal. Nabi Isa mengajarkan itu. Dan kemudian Nabi Isa diminta oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, aku akan memberi keputusan tentang apa yang engkau perselisihkan. Apa yang diperselisihkan? Matius 7 15 sampai 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu loh, bermukjizat loh, mengusir setan pakai namamu loh? Kok sekarang kamu nggak mengakui kami? Dari nenek moyang kami loh, datang dari barat berbondong-bondong mendirikan rumah ibadah. Di situ kami siang malam memujimu loh, sampai ada pengobatan gratis loh, bermukjizat loh, pakai namamu loh. Kami menyembahmu, kamu mengibadahimu, kami mempertuhankanmu. Apalagi? Apa kata Yesus? Walaupun engkau memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat pakai namaku, tapi aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Maka Allah kemudian memberikan keputusan atas perselisihan Yesus dengan orang-orang yang menyembahnya. Apa kata Allah? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu keputusan Allah. Orang kafir penyembah Yesus semuanya akan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu keputusan Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu keputusan Allah tentang perselisihan. Jadi terjawab. Yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam, yang memuliakan Yesus Kristus hanya umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang hari Sabtu, hari Minggu itu adalah orang-orang yang beriman Kristus dengan mati terkutuk di atas salib. Dosa-dosa mereka sudah ditebuskan. Ini berbanding terbalik dengan nubuat yang Yesus sampaikan di dalam Bible yang mereka katakan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Bible itu wahai sahabat-sahabatku, jangan kau terima, jangan kau tolak. Apa hal? Karena di situ ada cerita-cerita yang bercampur aduk. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu ada, kesalahan juga ada.
Maka Allah mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ayat sebelumnya Allah mengatakan mereka buta huruf, mereka menceritakan tentang hayalan-hayalan, angan-angan mereka dan duga-dugaan mereka. Terhadap dugaan, kadang benar, kadang salah. Jangan kau tolak, jangan kau terima. Jadikan sebagai bahan ikra, baca, 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 baca hingga sampai kepada hidayah. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, dari saya mohon maaf kepanjangan. Karena di sini sudah mau maghrib, kembali saya serahkan kepada host, moderator. Mudah-mudahan yang sampaikan ini ada manfaatnya, utamanya kepada saya sendiri dan kepada anak-anak saya. Sekali lagi, mohon jangan tinggalkan Islam. Jangan mau kemudian dibujuk rayu dengan Indomie, dengan sandal jepit, dengan celana dalam bolong, dengan batik atau dengan daster 3.000. Jangan mau menyembah kepada si yang terkutuk. Tetaplah beribadah menyembah kepada Sang yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, Allah Azza wa Jalla. Demikian, silakan. Masya Allah. Atas buat Bang Juma. Syukran, syukran. Sayangnya ndak ada kopi ini campur masuknya nih. Lanjut, lanjut. Ya, ada tamu itu Bu, moderator. Disapa dulu moderator. Di sini hujan keras tempat saya. Ya. Siapa namanya nih? Johana. Johana, selamat sore. Selamat sore. Johana, selamat sore. Ya, selamat sore. Johana Juber. Ya, sore. Enggak ada suaranya, Mulutnya Bang. kecil, Bang. Iya. Enggak ada suaranya ya? Mulutnya kecil. Oh, begitu ya? Bukan mulutnya, Gurunda. Mie-nya kecil. Sorry. Iya, Bang Juber, suaranya kecil kali. Maaf, mau bertanya. Kirain mulutnya. Johana Juber. Iya. Kecil kali suaranya, Bang. Bisa besarkan sedikit, Bang. Ya, halo. Didekatkan aja Bang, didekatkan. Tapi jangan tertelan Bang ya. Minal aidin wal faidin. Iya. Cuma Ya, makasih, Bang. ya. Ini saya kan sering nyimak nih, dulunya kan akun saya tuh Abah Juha karena sering ke Bennett tuh. Ke Bennett. Jadi ini akun baru nih jadi. Bang Juma tausiahnya mantep banget nih, aduh. Subhanallah. Saya belum menerima undangan, Bang. Tapi insya Allah yang ada di Makassar, insya Allah saya umumkan sekalian di sini ya. Insya Allah tanggal 20 saya diundang untuk menghadiri sekaligus membawakan materi apologet di acara Halal Bihalal Persatuan Batak Muslim sekota Makassar. Alhamdulillah. Iya. Jadi teman-teman yang merasa dirinya keturunan Batak, saudara-saudara kita yang Batak Muslim, silakan hadir nanti. Acaranya kalau tidak salah ingat dalam kota Makassar sih, tapi kok jadi lupa saya alamatnya. Nanti diumumkan lagi kalau jadi ya, 5 hari sebelum kegiatan teman-teman yang ada di Makassar. Kebetulan undangan ini resmi ke saya, pemberitahuannya insya Allah komunitas Persatuan Batak Muslim di kota Makassar ini mengadakan halal bihalal dan saya diundang sebagai pemateri insya Allah. Demikian sementara diumumkan. Izin Gurunda Bang Dajuma, berarti awak harus diundang. Awak Bataknya Muslim pula. Di mana Abang ini? Jangan bilang di Jerman. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat mantap Gurunda. kali lah. Silakan naik pesawat Garuda ke sini. Siap, insya Allah. Awak yang di Sumatera aja nggak bisa datang, apalagi di Jawa. Mana itu, alamak. Iya, saya bukan materinya. Saya mau hadir, bukan. Saya hanya ingin bersilaturahmi dengan saudara-saudara saya dari suku Batak Muslim. Itu aja sih. Orang Batak itu Bang Juma, insya Allah dia kaya-kaya. Iya, kaya hati ini? utamanya. Ya, kaya hati, kaya iman. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Insya Allah. Yang penting jangan kaya hutang Bang Juha. Parah kali kalau kaya hutang. doakan semuanya bisa. Banyak akal tak akan kelaparan kan gitu. Makanya orang Batak itu cerdik-cerdik, cerdas-cerdas gitu. Iya, betul. Betul, Bang. Masya Allah. Lanjutkan materi kita, silakan.
Ini Bang Goto, tolong di penonton yang ada di bawah ini, tolong di follow punya Johana Juber nih. Tadinya punya saya Abah Juha nih, yang apa namanya, followernya banyak tadinya. Oh iya, yang di bawah follow akun di atas ya. Yang di Follow Johana Juber. follow akunnya Bang Zuma, ya Bang Goto, Bunda Novi dan yang lainnya. Ya. Follow yang Supaya bisa open cam nih, saya belum bisa open cam. Tapi sikit-sikit main tebak-tebakan. Selagi follow, ya. Abah Juha ini pasti ya, dia jadi orang Jawa Barat beliau ini. Saya kunci aja Ya, poinnya. saya orang Jawa Barat, orang Sunda. Ya, tahan dulu Bang Bulldozer. Saya kunci aja poinnya. Lanjut. Ya, tahan dulu Lanjut, Bang. Bagat. Saya tahan dulu. Saya kunci dulu poinnya ya. Bahwa satu-satunya agama yang sangat memuliakan Isa itu adalah Islam. Betul. Sekalipun kita kumpul seluruh kitab suci yang ada di bumi ini ya, milik puluhan agama, tidak ada agama, tidak ada